Assalamualaikum. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Saya Dini Fauziati, alumni Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman meneliti bareng dosen. Oke, penasaran? Jangan lupa supportnya, subscribe, like, komen, dan share, serta tekan tombol loncengnya untuk tahu update video selanjutnya. Oke, keep watching ya. Nah, kali ini aku ingin berbagi mengenai 3 poin ya dalam penelitian bareng dosen. Yang pertama, bagaimana sih caranya gabung penelitian dosen kayak gitu. Terus yang kedua, meneliti bareng dosen, terus kita bantu apa kayak gitu. Dan yang terakhir, apa yang kita dapatkan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Jadi menjawab pertanyaan nomor 1, bagaimana caranya gabung penelitian dosen? Kalau menurut saya, cara yang pertama dan paling utama adalah membranding diri sendiri. Oke. Jadi saya waktu itu diajak untuk gabung penelitian bersama dosen saya, Bapak Zulkifli Lesi, PhD, salah satu dosen di kampus saya, UIN Sunan Kalijaga, yang waktu itu mengampu mata kuliah multikultural, pendidikan multikultural, dan juga filsafat. Dan setelah saya ingat-ingat, kok bisa? Kenapa saya diajak gabung penelitian? Tentu banyak banget teman-teman mahasiswa yang lain yang hebat-hebat, kok milih saya yang biasa aja gitu. Pas tak ingat-ingat lagi, oh iya dulu pas masih mengampu mata kuliah, waktu beliau masih mengampu mata kuliah, saya di kelas aktif banget, kayak sering nanya, kalau ada diskusi juga kadang saya ngasih feedback, terus berangkatnya juga nggak telat-telat, pasti on time, duduknya paling depan kayak gitu kan. Kalau ya anak perempuan kan biasanya emang rajinnya kan. Nah, itulah teknik membranding diri itu menjadi poin yang sangat penting karena dosen tidak mungkin mengenal dengan paham mahasiswa satu persatu di semua kelas kan. Apalagi satu mata kuliah pasti beliau mengampu berkelas-kelas, ada 3 kelas, 4 kelas, atau bahkan 5 kelas kayak gitu kan. Jadi ini penting banget buat teman-teman untuk membangun profil diri teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman masih kuliah, benerin tuh, jangan telatan, terus tugas dikerjain dengan bagus, terus absen jangan sampai absen deh. Kalau memang nggak mepet banget, tanya kalau di kelas. Dosen seneng banget kalau misalnya apalagi kelasnya tuh krik-krik kayak gitu ya, terus kita tanya, itu kayak sebuah anugerah terindah gitu. Aduh, bisa aja. Dan kayak gitu, menurut saya juga tidak ada salahnya ketika teman-teman bisa menawarkan diri pada salah satu dosen yang memang teman-teman serk kayak gitu. Misalkan teman-teman bisa menawarkan diri untuk bergabung meneliti bersama dosen kayak gitu. Maaf ya, meneliti bareng dosen maksudnya. Jadi kan tentu penelitian dosen itu banyak banget. Ada penelitian hibah dikti, kemudian ada juga penelitian dari Kemenak yang kita kenal dengan Litap Dimas kayak gitu. Nah, di situ pastikan ada info-infonya kan di website Diktis, kemudian atau di website Diktikin kan pasti ada kan update-nya, ada juga grup WhatsApp-nya, ada juga fanpage Facebook-nya. Jadi teman-teman bisa kepoin kira-kira bulan apa saja mulai penelitian kayak gitu. Jadi dari jauh-jauh bulan tuh teman-teman bisa menawarkan diri ke dosen. Misalkan saya bisa saya bisa bantu Bapak ya, bisa membantu menerjemahkan proposalnya, atau
atau juga membantu mencari datanya atau bagaimana dan sebagainya. Oke. Dan yang kedua, meneliti bareng dosen, terus kita bantu apa kayak gitu kan. Oke, ini jadi pertanyaan ya. Pengalaman saya gabung penelitian dosen itu penelitian kolaborasi internasional. Jadi dosen saya itu meneliti di sekolah-sekolah di Aussie, Australia, dan juga sekolah-sekolah di Yogyakarta gitu. Karena waktunya sangat terbatas, jadi kadang dosen-dosen juga meminta bantuan mahasiswa untuk mencari data. Kayak saya waktu itu ditugaskan untuk mencari data di pesantren di daerah Karangmojo kayak gitu. Kemudian juga mencari data di sekolah SD Juara yang ada di dekat Mandala Krida. Teman-teman masa Jogja pasti akrab banget itu Mandala Krida stadionnya. Nah, selain itu tugasnya juga tidak hanya mencari data. Kadangkala ketika suasananya memang sudah mendesak, apalagi ketika dosen itu sudah sibuk bolak-balik keluar kota atau mengurus keperluan penelitiannya. Nah, itulah, terlebih penelitiannya sudah lolos kayak gitu kan, pasti kan banyak sekali administrasi yang perlu diurus. Di situ kita juga bisa membantu menerjemahkan proposalnya kalau kita memang bisa, ataupun kalau memang kita tidak bisa, kita bisa meminta bantuan teman kita atau ya kenalan kita kayak gitu yang bisa kita percaya. Kemudian selain itu juga kadang saking sibuknya bapak dosen juga nggak sempet loh ngurus surat-surat administrasi. Jadi kita kalau meneliti bareng dosen juga harus akrab juga sama birokrasi kampus, misalnya membuatkan surat dinas untuk presentasi di Bogor atau Jakarta, ya sesuai tempatnya kayak gitu. Buat suratnya di TU juga kayak gitu, di TU kampus, TU jurusan. Terus selain itu juga kan tadi kan ada mencari data, terus menerjemahkan, terus menulis suratnya. Dan yang keempat ini yang paling urgent banget, kemampuan negosiasi. Jadi teman-teman, ketika dosen punya project penelitian, tentunya kan penelitiannya, apalagi yang kolaborasi itu banyak banget instansi yang dilibatkan kan, itu butuh juga skill negosiasi. Misalkan sekolah menolak untuk diteliti, kita juga bisa menanyakan sebenarnya penelitian ini begini, terus kesepakatannya bagaimana biar tetap bisa meneliti kayak gitu. Jadi skill negosiasi ini juga sangat diperlukan. Jadi tidak mungkin kan kita meneliti instansi tanpa izin instansi itu, tentu dengan izin instansi dan juga izin ruang lingkup apa aja yang akan kita teliti kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah apa aja yang kita dapatkan. Tentu pengalaman yang lebih berharga dari apapun akan kita dapatkan ketika kita bisa meneliti bareng dosen. Nah, jadi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Kita bisa belajar bagaimana menulis surat dengan baik, menulis surat dinasnya. Kemudian kita juga belajar manajemen waktu, belajar menerjemahin proposal dengan segitu banyaknya dan waktu yang sangat dekat. Kemudian juga kita belajar skill komunikasi ya, berbicara, bernegosiasi. Oke, tidak hanya itu juga teman-teman, kadang dosen itu merasa senang banget loh kalau kita bisa bantu beliau. Kemarin waktu pas pengalaman saya itu, setelah selesai penelitian, saya dikirimin banyak banget buku sama
Bapak Lesi. Kemudian juga ya oleh-oleh dari luar negeri tentunya, karena beliau penelitiannya di Australia gitu. Oke, itu saja dari saya, semoga membantu mencerahkan teman-teman. Saya Dini Poziati, terima kasih. Wassalamualaikum